Hai semua, balik lagi di Limbs Reptiles. Kali ini kita mau ngebahas tentang gejala MBD. Gue juga dibantu oleh satu website yang gue lihat ini, rajapetshop.com. Kita bakal belajar MBD di sini ya. Sama nanti gue ada satu video milik gue sendiri yang bisa kalian lihat tentang MBD, gejalanya ya. Oke, kita mulai dari MBD. Itu artinya metabolic bone disease. Nah, metabolic bone disease atau penyakit kalau di kura-kura cangkang lunak, penyakit yang umum terjadi pada hewan reptil dan kura-kura peliharaan. Penyakit ini dapat dipicu oleh beberapa faktor, bukan hanya akibat dari kekurangan mineral kalsium saja. Penyakit ini disebabkan oleh terganggunya proses metabolisme mineral kalsium dalam tubuh reptil maupun kura-kura. Penyebab lain, ini pada kura-kura ya di sini webnya, tapi ada sangkut pautnya lah. Pokoknya kebanyakan dari MBD itu dari kalsium ya. Nah, penyebab MBD. Pertama, rendahnya kalsium dalam makanan reptil kita ya. Terus kedua, tingginya kandungan fosfor dalam pakan kita. Ketiga, tinggi rendahnya kandungan vitamin D3 dalam pakan kita. Substansi tertentu yang dapat mengganggu absorb kalsium dalam pakan kita seperti oksalat dan lemak. Kalian bisa cari sendiri, googling sendiri oksalat. Kita pernah ngebahas juga tuh oksalat di video makanan Tegu ya. Terus kekurangan jumlah protein dalam makanannya, kurangnya paparan sinar ultraviolet A dan ultraviolet B cahaya matahari sehingga akan menurunkan penghasilan vitamin D dalam tubuh. Penyakit dalam organ lain dapat mempengaruhi penyerapan kalsium, fosfor, dan vitamin D seperti gangguan liver, ginjal, kelenjar paratiroid, dan usus. Yang terakhir, lingkungan yang buruk seperti terlalu dingin suhunya sehingga akan merusak pencernaan dan penyerapan kalsium. Banyak juga ya penyebabnya. Tapi kebanyakan semua berhubungan dengan kalsium ya kalau MBD. Jenis reptil apa saja yang berisiko terkena MBD? Metabolic bone disease berisiko terjadi pada hewan reptil yang membutuhkan sinar matahari dalam produksi vitamin D-nya. Beberapa hewan reptil memerlukan cahaya matahari untuk menghasilkan vitamin D3 adalah jenis kadal, terutama iguana dan jenis kura-kura. Hal ini terjadi pada ular karena ular cukup memperoleh kalsium dan fosfor yang seimbang dari mangsanya. Ular tuh jarang MBD ya karena memperoleh kalsium dan fosfornya dari mangsanya. Oke, gejala apa yang tampak dari metabolic bone disease? Nih, gejala-gejalanya ya. Terjadi pembengkakan pada tungkai kaki atau limbs. Bowed leg, kaki bengkok. Rahang membengkak dan melunak, rubber jaw, dan kepala tampak membulat, rounded head. Lameness atau inkoordinasi gerak. Paralisa atau kelumpuhan menyebabkan hewan tidak bisa bergerak, memanjat, dan mengangkat badannya. Otot-otot mengalami tremors dan bergerak gemeteran gitu ya guys. Terus kelemahan umum, kehilangan nafsu makan, kehilangan berat badan, tampak adanya bentukan dan benjolan yang keras pada tungkai dan sepanjang tulang belakang atau spine, pelunakan tempurung pada kura-kura, dan susah buang air besar atau konstipasi. Oke. Bagaimana cara mendiagnosa metabolic bone disease? Untuk mendiagnosanya, penyakit MBD ini didasarkan pada temuan pemeriksaan fisik dari tadi ya gejala-gejalanya ya. Oke, bagaimana cara mengobati MBD? Sinari dengan sinar matahari ultraviolet B selama 12 jam setiap hari.
Jika lokasi pemeliharaan indoor, berikan cahaya fluoresen dengan panjang gelombang cahaya menyerupai sinar UVB yaitu 290 sampai 320 nanometer dan letakkan cahaya 12 sampai 18 inci dari hewan. Nah, mengobatinya nih yang nomor satu, sinari dengan sinar matahari ultraviolet B, jemur lah guys ya. Yang kedua, selalu perhatikan siklus gelap dan terang hewan, terutama pada hewan yang dipelihara indoor. Konsultasikan dengan dokter hewan untuk mengetahui beberapa panjangnya siklus. Nah, jadi gelap terangnya tuh harus jelas ya guys. Misalnya malam mungkin matiin lampu penghangat, terus nyalain lampu malamnya. Ketiga, berikan ruang untuk hewan melakukan exercise. Jadi kalau kita punya kandang, sebenarnya kandangnya tuh harus gede biar tuh hewan bisa olahraga di dalamnya. Nggak cuman lu bikin naruh hewan di kandang yang kecil, cuman seukuran badannya dia nggak bisa gerak, itu kasihan sih. Selanjutnya, jaga suhu yang optimal untuk setiap hewan. Kebutuhan suhu masing-masing reptil dan kura-kura berbeda. Nah, itu kita harus belajar sendiri lah itu tentang suhu ya. Lanjutnya, berikan hewan suplementasi kalsium secara langsung baik melalui oral ataupun injeksi suntikan. Sediaan yang bisa diberikan dengan kalsium glubionate, kalsium lactate atau kalsium gluconate. Jika kondisi kalsium sudah menjadi normal, berikan suplemen kalsium kalsitonin untuk menjaga kadar kalsium dalam tubuh reptil. Waduh, kalsium banyak ternyata ya. Kalau menurut gue sih usahain aja kita ngasih kalsium ke hewan reptil kita, apalagi yang baby. Mungkin kalau kita ribet, kita campur ke makanannya atau ke air minumnya. Yang terakhir, dalam kondisi yang parah sampai hewan tidak bisa makan, maka perlu dilakukan force feeding atau pemaksaan makan ke dalam mulut hewan sampai kondisi kembali kuat. Nah, ini yang paling sulit kali ya, force feeding. Jadi kalau hewan kita udah nggak mau makan, itu mungkin gejala-gejala dari MBD nantinya ya. Nah, itu kita mesti force feeding hewan kita. Nah, itu aja nih pembahasan tentang metabolic bone disease yang gue lihat di situsnya rajapetshop.com. Lu bisa cek sendiri di rajapetshop.com tentang MBD. Tapi ini sebenarnya untuk kura-kura, tapi bisa digunakan untuk hewan lainnya. Sekarang kita mau lihat video gejala dari MBD di Safmon gue ya. Gue pernah punya Safmon baby dan itu gue baru aja memelihara reptil. Gue nggak tahu caranya gimana melihara yang baik dan benar. Dan akhirnya suatu hari si Safmonnya terlihat agak aneh. Yuk kita lihat. Oke, ini fase tahap awal dimana Safmon gue waktu itu, peliharaan gue sendiri, ekornya bergerak sendiri. Kita bisa lihat ekornya kayak bergerak sendiri. Gue sempat bingung, ini kenapa Safmon ya, kok ekornya bisa gerak sendiri gitu. Maksudnya dia diem tapi ekornya gerak, suka gerak gitu. Ini fase awal waktu itu Safmon gue rasa udah mulai menunjukkan gejala-gejala aneh dan gue nggak tahu itu apa waktu itu. Setelah gue browsing, ini adalah gejala MBD. Tapi keseluruhan badan sih masih oke ya, masih bisa jalan atau makan masih lancar. Cuma ekornya tuh udah suka bergerak sendiri saat itu. Ini gejala tahap awalnya. Habis ini kita lihat gejala setelah video ini. Nah, ini gejala kedua Safmon gua. Lebih parah lagi dari ekor bergerak. Ini hampir 90% badannya gemeteran guys. Serem banget, kasihan banget. Nafsu makan udah mulai turun, bisa dilihat dari badannya yang udah mulai ngedrop. Dan kita bisa lihat dari kepala sampai yang paling jelas itu adalah di kakinya ya guys. Kakinya tuh gemeteran.
dan itu bener-bener aneh. Saat itu gue bener-bener freak out dan ya aneh aja gitu, kenapa ini SAFMON ya kan. Ternyata MBD, dan alhamdulillah gue langsung tangani dengan sering-sering jemur dan juga memberikan kalsium pada reptil gue, dan si SAFMON ini terselamatkan waktu itu, sembuh. Karena untungnya ini baru tahap awal gejala. Jadi kalau kalian ngelihat reptil kalian udah mulai aneh-aneh, udah bergetar atau aneh, menunjukkan gejala aneh, kalian harus pikirkan lagi gimana cara menyelamatkannya ya. Jemur, rajin jemur, sama kasih kalsium di makanan, di minuman gitu ya, sama pencahayaan di kandang. Dan semoga bermanfaat ya videonya. Semoga juga nanti kalian yang di tahap ini sih, kebanyakan yang gue alami itu di baby reptil ya, dan kebanyakan juga kadal. Nah, thank you guys, semoga video ini benar-benar bermanfaat. Terus jangan lupa subscribe, komen, dan share kalau kalian mau. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.